Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu tema firman Tuhan yang saya berikan judul segala sesuatu pasti ada upahnya. Sebetulnya temanya tadi saya berikan kepada multimedia adalah upah dosa adalah maut. Sebelum saya berangkat saya ganti segala sesuatu pasti ada upahnya. Memang kalau kita bicara dosa yang kita buat, upah dosa itu maut. Bukan hanya dosa yang kita buat, apa saja yang kita lakukan di dunia ini pasti ada upahnya. Ya, ada kerja, ada upah, ada rajin, ada upah, kesetiaan, ketaatan, semua ada upah. Kita baca saja dulu ayatnya ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 8 sampai 10 ya. Saya baca ayat 8, saudara tuliskan ayat 9, 10-nya sama-sama ya. Ayat 8 begini kata firman Allah, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Terus 9 teruskan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat 10 sama-sama ya, 2 dan 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau kita baca 3 ayat ini ngeri semua saudara, ini akibat dosa. Nah, saya ajak kita tinggalkan sebentar ayat ini, nanti kita pasti balik gak lama dengan ayat ini. Coba kita lihat dulu sebentar Roma pasal 6 ayat 23. Ayo sama-sama kembali jemaat Tuhan, sama-sama kita baca ini. Roma 6 ayat 23, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik kalimat ini dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Tentu boleh kalau saya pakai kalimat untuk mengembangkan, menyederhanakan pada saudara bahwa Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian. Jadi apapun yang kita buat, terutama dosa, itu ada upahnya. Saudara ya, ada hasilnya. Ya, kalau kita buat dosa, hasilnya ujungnya pasti maut. Sebetulnya bukan hanya dosa, saya tadi bilang sama saudara. Kalau dosa saja yang kita lakukan itu ada upahnya. Kalau dosa saja yang kita lakukan itu ada hasilnya. Hasilnya adalah maut, hasilnya adalah kematian. Apalagi kalau yang kita lakukan itu adalah kebenaran. Pasti ada upahnya. Kalau Anda sepanjang tahun 2023 ini yang kita lakukan adalah setia. Setiap hari kita taat sama Tuhan. Setiap hari kita jaga hati kita bersih dan murni di hadapan Tuhan. Setiap hari yang kita lakukan seperti ini, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita kerja, kita nomor satukan Tuhan. Kita sudah bangun pagi-pagi kita cari Tuhan. Tahukah saudara, yang Anda lakukan taat, setia, rajin setiap hari, menomorsatukan Tuhan, rendahkan hati setiap hari sama Tuhan. Saya jamin, Alkitab yang jamin, bukan saya jamin. Alkitab katakan apa? Pasti ada upahnya, pasti ada hasilnya. Semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada upah, ada hasil. Orang di dunia ini kalau dia rajin saudara, rajin apa saja, itu pasti ada upah. Rajin belajar, pasti jadi pandai, jadi dokter nanti dia, jadi sarjana hukum, jadi insinyur, karena dia rajin. Kalau orang malas misalnya, malas belajar, bodoh dia nggak naik kelas. Orang kalau malas kerja, Alkitab katakan jatuh miskin. Karena Alkitab firman Allah anti kemalasan. Paulus katakan kalau kamu tidak bekerja jangan makan, kata Alkitab. Tidak boleh malas. Malas ada upah, rajin ada upah. Kalau ada rajin bekerja, ada berhasil, ada sukses. Apalagi kalau ada disertai dengan berkat Tuhan, lebih luar biasa. Saya cuma kasih gambaran, pandangan sama saudara. Segala yang kita lakukan di dunia ini, yang kita tabur, pasti kita tuai. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu pasti ada upah, itu pasti ada hasil.
Tapi hati-hati dengan yang satu ini, yang namanya dosa. Ya, dosa yang kita lakukan itu upahnya adalah maut. Tetapi begini, itu selalu berulang dan itu pernah terjadi pada bangsa Israel. Coba Anda lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Saya baca ya. Saya baca ayat ini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Perhatikan, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saya ulang ya. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Siapa mereka di sini? Umat pilihan Allah, Israel. Sesungguhnya jujur, ketika saya membaca ayat ini kaget juga. Kenapa kaget pendeta? Loh, Israel ini umat kesayangan Tuhan, saudara ya. Israel ini umat pilihan Allah. Beberapa hari yang lalu kita belajar, Israel ini disebut biji mata Tuhan. Mereka diawasi Tuhan, diproteksi Tuhan, disayang-sayang, dicinta sama Tuhan. Mereka bangsa yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak bangsa di muka bumi ini. Pilihan. Tapi Alkitab katakan dalam diri mereka itu ternyata dikatakan gini, mereka menginginkan hal-hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Umat pilihan kok. Tapi ada hal yang jahat. Kan saya katakan ini pernah terjadi dalam sejarah Israel. Menginginkan hal yang jahat. Umat kesayangan Tuhan loh. Masih menginginkan hal-hal yang jahat gitu loh. Dan sebetulnya peristiwa kejahatan, dosa yang tidak berkenan, pemberontakan kepada Allah, ini terus berulang. Dimulai zamannya Adam sama Hawa. Adam dan Hawa, terutama Hawa, itu punya keinginan yang jahat untuk melanggar perintah Tuhan. Makanya hancur rumah tangga pertama, hancur satu kehidupan di Taman Eden, taman kebahagiaan. Kita sama-sama tahu ya. Alkitab katakan, firman katakan kepada Adam dan Hawa, semua pohon, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Ribuan, bahkan mungkin jutaan macam-macam buah. Silakan makan, ada duren, ada langsep, ada rambutan, ada buah yang Anda suka, semua ada di sana. Ya, boleh makan, silakan makan, jinjai Tuhan. Ayo makan semua. Banyak jutaan buah. Cuman satu yang dilarang, tidak boleh dilanggar kata Tuhan. Satu buah itu namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan, raba pun jangan kata Tuhan. Dimakan sama Hawa, diambil sama Hawa. Pemberontakan, melawan Allah, tidak nurut kepada Allah, perbuatan jahat kepada Allah. Sudah dari sononya, dari nenek moyang manusia. Tapi terus berulang dari Adam, Hawa, zaman Nuh, zaman Abraham, terus turun ke bawah. Sampai zaman Israel, sampai dosa itu berkembang kejahatan, sampai zaman sekarang modern 2023 makin mengalami perkembangan dosa kejahatan dan terus berulang begitu. Alkitab tulis kok. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 11. Nanti kita mulai kembali kepada pembacaan kita awal. Saya ingin kita sama-sama baca deh ayat ini, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11, saudara. 2 dan 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi apa? Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Peringatan. Jadi semua perbuatan dosa, akibatnya dosa, maut, binasa, itu jadi contoh ditulis buat kita. Jadi peringatan buat kita. Jangan kamu begini itu. Anda tahu kan, Alkitab itu kan isinya cuma 2. Ya, peringatan, jangan ini, kamu mesti taat, kamu mesti mengampuni, peringatan. Dan kedua isinya apa? Upah, berkat. Cuma 2 kan. Kalau kamu melakukan peringatanku, kamu taat, berkat yang kamu dapat. Kalau kita melanggar peringatan, rambu-rambu larangan Tuhan, kutuk yang kita dapat. Cuma 2, saudara, isi Alkitab. Peringatan dan upah dan berkat. Mana yang kita mau turutin? Seperti saya kasih contoh gambaran, mempermudah saudara. Kalau Anda lihat gambar ini, dari dulu sampai sekarang itu ada namanya gardu listrik.
ini gardu listrik ya. Di depan gereja kami pun ada gardu listrik karena cukup besar daya yang dipakai untuk listrik di gereja ini. Ada gardu sendiri gereja kami. Dan saya perhatikan ya, di gardu listrik itu selalu ada tulisan. Kalau Anda baca di kata Paas di 407 di bawahnya itu ada tulisan. Kalau Anda terbaca, tulisannya begini: awas berbahaya, ada tegangan tinggi. Tegangan tinggi apa? Ada tanda petir, ada tanda strom di situ. Maksudnya gini, kita orang awam yang nggak ngerti soal listrik, nggak usah deket-deket, awas ada tegangan tinggi. Udah dikasih larangan sama PLN, sama pemerintah yang terkait. Ya, hanya yang ngerti urusan listrik, hanya yang ngerti urusan strom ini PLN yang boleh mendekati otak-atik. Kita orang biasa awam nggak boleh. Nanti bisa kesetrum sebab kekuatan daya stromnya sangat tinggi, bisa gosong langsung mati. Ini gardu soalnya, bukan stop kontak, ini gardu. Ada rambu larangan, ada rambu peringatan. Orang melanggar ya habis. Alkitab itu berisi rambu-rambu peringatan. Tapi meskipun dikasih rambu di awal di Taman Eden manusia pertama udah dikasih rambu kok, semua boleh dimakan, silakan gitu. Tapi yang satu dikasih peringatan, jangan dimakan. Nanti kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu mati, kamu ngalami maut. Dan kemudian terjadi manusia mengalami kematian. Tadinya manusia kekal, hidupnya dirancang oleh Allah. Manusia mulai kehilangan kemuliaannya. Kenapa? Melanggar peringatan. Nah, kita lihat dosa, perbuatan yang kita lakukan itu pasti menuai upahnya. Lihat kembali pembacaan ayat 8 tadi. Ini ayat awal yang kita baca tadi, saya ingin kita baca ulang tentunya. 1 Korintus pasal 11 ayat 8, 2, 3. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Siapa yang mati di sini? Umat Israel, umat kesayangannya. Apakah Tuhan cinta kepada umat pilihannya? Cinta. Di padang gurun jadi biji matanya diawasi, ditaruh di atas, digambarkan di atas punggungnya Raja Wali burung nasar, Tuhan sendiri diangkat mereka. Sayang. Tapi hari itu 23.000 orang dibinasakan mati oleh Tuhan. 23.000 orang. Gereja, saya kan gembala ya, merintis gereja bersama dengan pengurus gereja yang ada. Anda tanya sama pengurus gereja, Anda tanya sama jemaat yang awal di gereja ini, cari satu jiwa saja susah. Ngumpulin 1.000 jemaat saja susah saudara. Ya, tapi di sini ini bukan 1.000, 23.000 orang dibinasakan oleh Tuhan, dibikin tewas. Apa Tuhan tidak sayang? Sayang sih sebetulnya. Tapi Tuhan jadi nggak disayangkan lagi. Kenapa? Melanggar peringatan. Upah dosa itu maut. Alkitab katakan, janganlah kita melakukan percabulan. Apa yang dibuat oleh orang Israel? Percabulan, sex immorality itu loh. Melakukan percabulan di langit terbuka, open bar di langit terbuka. Lakukan dosa di tempat terbuka. Ngamuk Tuhan, bikin marah. 23.000 orang dibinasakan, ditewaskan. Tidak disayangkan oleh Tuhan. Ini umat pilihan. Bandingkan siapa kita, siapa Anda. Ini umat pilihan yang disayang. Ini Alkitab katakan anak sulungnya Tuhan. 23.000 orang ditewaskan. Siapa kita ya? Kita awalnya backgroundnya bangsa kafir. Kita selamat hanya oleh anugerah. Karena percaya pada Yesus, kita pun akan terbuang, dibuang oleh Tuhan. Kalau kita pun terus melanggar peringatannya. Mari kita belajar lewat firman Allah ini sesuatu yang penting untuk kita jalani di awal tahun. Tahun yang penuh ujian di tahun ini. Tahun ini bagaikan padang gurun yang kita jalani. Ada banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Seperti apa pendeta kejutannya? Saya nggak tahu. Karena namanya peristiwa kejutan itu bisa tiba-tiba terjadi. Makanya jaga hidup kita dengan baik.
Cuman dua kau isi Alkitab, peringatan dan upah. Kalau udah lakukan dengan baik, dapat upah, dapat berkat, bukan kutuk. Makanya di ayat 10 yang tadi kita baca bagian terakhir, saudara ya, ada satu dosa ini, bukan hanya percabulan, ini pun bahaya, tidak boleh kita kerjakan. Ya, sama-sama kita baca deh 1 Korintus 10 di ayatnya yang ke-10. Ayo, 2 dan 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Menurut saya, jumlah antara orang yang dosanya bersungut-sungut sama yang percabulan di langit terbuka open bar, saya yakin lebih banyak bersungut-sungut. Yang berbuat cabul di langit terbuka itu ditulis jumlahnya 23.000 orang. Tetapi yang bersungut-sungut kayaknya lebih banyak. Karena kita tahu bangsa Israel sangat dikenal, disebut di Alkitab bangsa tukang ngomel, iya kan? Bangsa itu kan bersungut-sungut. Ketika tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Ketika ketemu air yang pahit, ngomel lagi. Nanti ketika mereka melihat nggak ada makanan, Tuhan kasih makanan mana, dikasih mana, ngomel lagi. Kami bosen sama mana hambar, ngomel. Nggak kerja dikasih makan sama ngomel, dienakin, dimaniskan, diindahkan sama Tuhan, hidupnya masih ngomel. Itu Israel, itu umat Allah. Nanti dikasih mana, mereka katakan kami bosan, kami minta daging. Dikasih daging burung puyuh sama Tuhan, mentah-mentah dimakan, gak dibakar, gak dimasak, nyelip di gigi, murka Tuhan. Tukang ngomel, saudara. Saya yakin yang ngomel lebih banyak. Tapi perhatikan di ayat ini, saya baca ulang ya, perhatikan. Gak boleh ngomel, masih di awal tahun firman Allah mengingatkan, harus berterima kasih kita sama Tuhan. Karena ini yang jadi penghalang bahaya buat kita. Kalau kita lakukan ini, semuanya kita buat ada upah. Kalau ada ngomel ada upah loh. Saya baca ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, banyak orang sebetulnya dari mereka, sehingga apa? Mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ngomel, bersungut-sungut, dibinasakan oleh malaikat maut. Sampai Tuhan kirim malaikat maut, ya matilah malaikat maut. Malaikat maut itu malaikat pencabut nyawa. Mati di Israel. Dan memang di antara mayoritas bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, generasinya Musa, mayoritas mereka mati di padang gurun. Jumlahnya berapa? Jutaan. Lebih banyak dari yang 23.000 yang tidak masuk tanah Kanaan, yang gagal mengalami perjanjian Tuhan, negeri yang limpah dengan susu dan madu. Siapa mereka? Tukang ngomel, orang bersungut-sungut. Dikirimkan malaikat maut, mati mereka. Gagal masuk tanah Kanaan. Cuma 2 orang yang masuk, kita tahu namanya, Yosua dan Kaleb. Kenapa Yosua dan Kaleb? Alkitab katakan setiap kali muncul nama Yosua, setiap kali muncul nama Kaleb, mereka ikut aku dengan segenap hati. Segenap itu artinya apa? Ya pasrah sama Tuhan. Meskipun ada padang gurun, nggak ngomel. Meskipun mengalami situasi nggak diharapkan, nggak bersungut-sungut. Segenap hati kok bisa berserah. Persungutan kita itu tanda ketidakberserahan kita kepada Tuhan. Ada ngelawan Tuhan, gitu loh. Sorry saya ngomong. Ada berontak sama Tuhan, nggak terima. Gimana sih Tuhan? Saya udah ibadah kok ngalami gini? Nggak berserah. Itu tanda tidak penyerahan diri kita. Bahkan plus saya tambah, itu tanda ketidakpercayaanmu kepada Dia, kepada Tuhan. Kau tidak percaya Tuhan bisa tolong hidupmu. Kau tidak percaya Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Makanya kita mulai ngomel, tidak terima dengan prosesnya Tuhan. Saya nggak tahu apa proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup saudara. Tetapi saya mau dari awal ngomong gini. Ini dosa kan, dan upah dosa itu maut. Ya, semua yang kita lakukan di dunia ini kita tabur. Ya, itu pasti kita menuai. Kalau kita menaburnya doa, tiap hari bangun doa, oh pasti menuai kebaikan. Menabur doa, menabur ketaatan, menabur kesetiaan. Ini masa ujian loh saudara 2023. Mari menabur yang baik. Tuhan tuh pengen lihat kita, respon kita. Masuki masa gini ngomel dah kamu.
Masih bisa menabur kebaikan enggak? Melakukan ketaatan enggak? Kenapa sih bersungut-sungut kita nggak boleh? Saya tambah satu ayat tentang persungutan ya. Yakobus pasal 5 di ayat yang ke-9. Saya ingin bacakan ayat ini buat setiap kita ya. Saya baca, saudara-saudara, kata Yakobus. Yakobus ini adik tirinya Yesus, saudara ya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya apa? Supaya kamu jangan dihukum. Jadi persungutan itu ada konsekuensinya, ada upahnya persungutan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saya ulang bahwa ternyata setiap persungutan itu bukan hanya Tuhan kirimkan malaikat maut. Kalau tingkatnya tinggi persungutan, memang malaikat maut yang datang. Itu Alkitab, bukan saya ngomong, saudara ya. Tetapi ada hukuman. Ternyata setiap kali kita bersungut-sungut. Kenapa kau dihukum pendeta bersungut-sungut? Karena ayat ini berkata begini, tetap munculkan ayat 9. Ada kata ini, kenapa ada hukuman? Kenapa dihukum orang ngomel? Saya ulang ya, di awal tahun ini jaga mulut, jaga hati. Ya, hatinya dijaga. Jadi kalau Anda ngalami sesuatu, jaga hati. Hati yang tetap teguh, hati yang tetap kuat. Apa maksudnya? Hati yang tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang kita alami, jaga hatimu, tetap percaya. Jangan ngomel. Kalau di sini mulai nggak suka, mesti ngomelnya di mulut. Nah itu kita jaga di awal tahun sampai akhir tahun. Hati yang percaya, hati yang menerima proses, hati yang berserah sama Tuhan, hati yang percaya gitu loh. Kenapa dihukum? Ayat ini katakan sesungguhnya, ada kata sesungguhnya, makanya ada hukuman. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi ketika Anda mulai ngomel, Tuhan itu kayak hakim di depan pintu. Hakim langsung di depan pintu itu dia saksi langsung. Jadi Tuhan itu hakim, dia bisa langsung memutuskan, dok ini kamu hukumannya, berkatmu kurang, omsetmu tahun ini turun, langsung didok tok sama Tuhan. Kamu gagal. Tuhan gak perlu saksi. Saksinya dia langsung. Dia disebut hakim di depan pintu. Menyaksikan mulut kita yang ngomel. Menyaksikan kelakuan kita. Menyaksikan perbuatan kita. Dia saksi langsung di depan kita. Gak butuh saksi kayak di pengadilan. Seorang hakim di pengadilan di dunia butuh saksi. Ada pembela, ada jaksa penuntut umum. Tuhan gak pakai. Gak pakai. Dia saksi langsung. Langsung diketok. Cek, kamu melanggar ya. Langsung dipukul ketok palu. Tuhan gak butuh saksi. Dia langsung, dia gak pernah gagal untuk mengetahui setiap persungutan kita. Makanya di ayat ini dikatakan persungutan itu mengandung hukuman. Persungutan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Bersungut-sungut dalam ayat ini, kalau dalam teks terjemahan lain itu disalin dengan kata komplain. Supaya Anda ngerti sih maksud saya, makanya saya ngomong agak pelan, saudara ya. Komplain, tahu komplain? Sederhana loh komplain. Komplain itu termasuk persungutan ternyata kata Alkitab. Contoh, kalau misalnya Anda ke rumah makan, Anda pesan, saya pesan es teh manis ya. Es teh manisnya datang, ini Pak, ini Bu. Waktu Anda minum, nggak dingin, anget. Ada esnya tapi kok hangat? Iya, soalnya air panas dikasih tadi. Baru ngecor tehnya, masih panas, dikasih es. Minumnya hangat, bukan dingin. Lalu ada komplain, sini ambil pelayan. Mbak, saya itu maunya es teh manis. Es itu dingin, ini es kok hangat? Loh, saya pernah loh sama istri saya makan di salah satu tempat di kota Surabaya. Minum es gitu ya, dari daerah Makassar, esnya itu Anda tahu lah. Maksudnya es kan dingin, panas-panas, mau minum es saudara. Ternyata anget esnya. Dalam hati saya minum es anget sambil ketawa sama istri saya. Karena rupanya mungkin pisang hijaunya itu lagi panas saudara ya. Kok anget gitu. Tapi kami tidak komplain karena kami ngerti ini baru ya. Sudahlah, nggak dihabisin keluar gitu. Komplain. Ya, itu bentuk komplain. Kita berkata gini, es kan dingin ini kok anget, itu komplain loh. Ini contoh. Kadang-kadang kita gak terima sama Tuhan. Kita maunya yang enak tapi ngalamin gak enak. Dengan cepat karena waktu. Saya kasih contoh, lihat gambar berikutnya. Ternyata bersungut-sungut bukan hanya tidak baik di mata Tuhan. Tuhan gak senang.
Dan orang-orang kita sungut di sekitar kita. Tetapi persungutan itu mendatangkan hukuman bagi yang melakukannya. Ini peringatan. Makanya saya kasih rambu di sini. Stop bersungut-sungut. Ada rambu stop. Rambu peringatan. Kalau kita pergi ke tempat-tempat umum ada banyak rambu-rambu di sana. Jangan buang sampah di sini. Jangan parkir di sini. Dan seterusnya. Ada rambu. Tidak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar rambunya Tuhan, ada konsekuensinya karena kelakuan kita, ada upahnya, ada hasilnya apa? Hukuman. Saya berdoa tahun ini 2023 bukan tahun hukuman buat kita. Ya. Bukan tahun murka buat kita, tapi tahun kebaikan buat kita. Tahun berkat buat kita. Tahun keindahan buat kita. Segala janji-janji Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Bagaimana caranya? Perhatikan rambu peringatan Tuhan. Yang sederhana, yang paling kecil. Saya tunjukkan. Tapi itu kebiasaan kita. Coba Anda lihat ini. Sebelum saya tunjukkan beberapa ayat. Ya, ternyata bersungut-sungut itu merupakan kebiasaan setiap orang. Ini multimedia gambarnya loncat nih saudara ya. Ternyata loncat gambarnya aja. Bersungut-sungut itu ternyata kebiasaan setiap orang. Orang itu terbiasa bersungut-sungut. Tanpa disadari kita itu sering bersungut-sungut saudara ya. Kita itu kadang pergi badan capek. Kita kadang ngomel bersungut-sungut tanpa sadar. Kita sakit badannya gak sembuh-sembuh kadang kita ngomel. Tuhan kok sakit-sakit gini Tuhan. Ngomel loh kadang-kadang tanpa sadar. Kita omsetnya turun, ngomel. Gajinya kurang, ngomel. Apa ya? Nanti kita ngomel tentang anak kita. Gak sadar. Tanpa disadari saya pilih kata ini. Kita sering kali bersungut-sungut. Tuhan tidak suka bersungut-sungut. Udah pasrah sajalah. Jalani saja dengan mengucap syukur. Kadang kita ngomel bersungut-sungut tentang pekerjaan kita. Kita ngomel tentang mertua kita. Kita ngomel sama menantu kita. Kita ngomel dengan karyawan kita tanpa sadar. Makanya dari awal saya mau katakan, ayo sama-sama dengan saya, gembala saudara. Mari kita sama-sama belajar jaga mulut, jaga hati. Kepada kita semua hamba-hamba Tuhan. Kita saling sharing, kita juga mesti jaga mulut, jaga hati. Kadang-kadang orang itu tanpa sadar ngomel sama gerejanya. Kadang pendetanya, gembala diomelin. Jangan diomeli pendetamu, pemimpin rohanimu yang mengajari kebaikan rohani. Pendeta kok diomelin saudara. Karena semua omelan kita gak baik, mendatangkan hukuman. Bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Ada banyak ya alasan kita bisa ngomel. Ya, sebab itu saya mau tunjukkan beberapa hal. Kapan sih seseorang itu mengeluh atau ngomel? Saat kenyamanannya terganggu. Contoh yang paling dekat yang pernah kita alami, yang terakhir adalah pandemi itu kenyamanan kita terganggu. Biasa jalan-jalan bebas, gak pakai masker. Sekarang sudah mulai bebas. Kami kemarin ke Bali kayaknya bebas ya, tanpa masker kemana-mana, ke mall kemana, enak saudara ya. Ya, karena memang PPKM udah dicabut saudara ya. Tapi tetap kita mesti jaga pakai masker supaya kita sehat selalu. Kalau ada pergi di gedung-gedung tertentu dan seterusnya. Kemarin kita masih ingat ketika kita mau pergi kemana, traveling naik pesawat, mesti ditusuk dulu hidung kita. Ya, antigen kah, swab kah itu rasanya gak nyaman saudara ya. Terganggu kenyamanan kita. Kadang tanpa sadar kita mulai ngomel. Itu contoh. Kapan seorang bersungut-sungut? Ya ketika kenyamanan kita terganggu lah. Pemasukannya kurang dan segala macam. Ketika kita difitnah orang, gak nyaman. Ketika digosipin orang, gak nyaman. Kita mulai mengeluh. Ketika berdoa dan dijawab-jawab, itu bisa terjadi pengeluhan. Yang kedua, saat kita mengalami sikon yang tidak kita harapkan. Kerja, kita harap untung, buntung, rugi. Bisa ngomel. Macam-macam hal. Seperti saya bilang tadi, orang bisa ngomeli gerejanya. Kok gereja gini sih? Kok kurang perhatian sih? Pendetanya bagaimana sih? Pendeta juga diomelin gitu. Pelayan Tuhan, pengurus gerejanya, majelisnya. Semuanya diomelin. Ya. Ketika kita mengalami sikon yang tidak kita harapkan. Mungkin dengan singkat coba saya tunjukkan beberapa ayat. Yosua pasal 1 ayat 5-9. Tapi menurut saya kalau saya baca kepanjangan ini ayat. Di ayat 5-9 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua. Perhatikan saja yang saya ceritakan. 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kepada Yosua 3 kali.
Di ayat yang kelima itu enak. Tuhan berkata di ayat ini, seorang tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Tuhan berkata begini kepada Yosua, Yosua, orang perang sama kamu tidak mungkin menang. Istilahnya 1000 perang kamu pasti menang karena aku menyertai engkau. Seperti aku sertai Musa, aku sertai kamu. Ayat 5 itu enak, indah, menyenangkan. Tapi kemudian masuk ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan berkata kuatkan teguhkan hatimu? Karena kamu nanti banyak hadapi masalah menghadapi Kanaan. Ada raksasa. Masalahmu panjang Yosua. Kamu mesti kuat, hatimu mesti teguh. Dan sebelum Tuhan ngomong kepada bangsa Israel, Tuhan ngomong dulu sama Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan hati orang, bukan hati mereka. Hatimu dulu. Kadang kita itu profesor doktornya nasehatin orang, tapi kita gak bisa nasehati diri sendiri, gitu loh saudara. Iya kan? Seringkali lu mesti kuat, lu kuat, kitanya gak kuat, suka ngomel. Lu mesti percaya, kitanya gak percaya, bersungut-sungut terus. Karena persungutan kita tanda ketidakpercayaan kita, tanda ketidaktaatan kita, tanda ketidakberserahan diri kita kepada Tuhan. Gak bisa berserah, makanya berontak sama Tuhan. Itu saudara. Makanya Tuhan ngomong sama Yosua, kamu dulu mesti teguh hatimu, mesti kuat hatimu. Hati yang teguh, hati yang kuat, ya tetap percaya. Aku percaya firman-Mu, aku percaya janjimu. Orang kalau percaya janji Tuhan, nah ngomel kok. Dia bisa ikuti prosesnya Tuhan sampai selesai. Nikmati padang gurunmu, nikmati prosesmu. Karena ternyata mengeluh persungutan tidak memperbaiki keadaan, tapi memperburuk keadaan. Anda ngomel, tambah lesu kata Alkitab. Coba lihat ya, di dalam Mazmur 6 ayat 7. Mazmur 6 ayat 7, tolong multimedia. Saya baca ya. Lesu aku karena mengeluh, malah lesu. Lesu itu rasanya males rasanya. Lesu itu artinya udah gak semangat, hilang gairah. Lesu. Lesu aku karena mengeluh, karena bersungut-sungut. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku, dibanjiri dengan air mata. Mengeluh dengan masalah. Kok rugi ya aku? Kok orang itu kebangetan dia? Kok dia bisa fitnah? Udah tak tolong kayak begitu. Kita selalu dengan hal-hal peperangan yang seperti itu. Dengan omongan orang, dengan situasi persoalan kita hadapi, kita mulai bersungut-sungut, kok gini sih Tuhan, sambil kita nangis, malah bikin lesu. Lebih baik kuatkan percayamu, teguhkan dan kuatkan hatimu daripada ngomel. Ngomel itu merugikan kita. Bahasa saya, ngomel itu bikin gembos diri kita, bukan tambah kuat, tambah lesu. Kalau kita percaya, wah tambah semangat sama Tuhan meskipun dalam persoalan. Mazmur 32 ayat yang ketiga itu dikatakan, selama aku berdiam diri, dikatakan tulang-tulangku menjadi lesu. Karena apa? Mengeluh sepanjang hari. Pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel, malam ngomel sepanjang hari. Anda pernah ketemu enggak orang ngomel terus? Iya, kayak burung kutilang, ngomel terus, bersungut-sungut terus. Kadang kita ketemu ya, capek kuping kita ya. Berhenti ngomel. Karena bersungut-sungut itu ternyata membuat tulang-tulangku menjadi lesu. Ini kayak rematik saudara ya. Jadi capek sampai ke tulang-tulang. Jadi kita ngerti ya, kadang-kadang bikin kita lesu. Pagi-pagi udah ngomel, makanya mau kerja udah capek duluan. Kayak digulat sama raksasa. Kok digulat apa ini? Dipeting sama raksasa, dicekek sama raksasa sampai nggak bisa gerak kita. Karena memang gak ada kekuatan Tuhan. Meskipun ada masalah, kalau ada kekuatan Tuhan tetap bergairah. Karena kita percaya Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti jamin janjinya buat kita. Tapi kalau kita pagi-pagi bangun tidur, bukannya mendengar perkataan firman, sudah tatat udah ngomel kita. Lesu-lesu, rasanya males gitu kerja. Seperti gak ada harapan dalam hidup kita. Dan saya berdoa lewat firman Allah ini menjadi rem buat kita. Karena Israel gagal masuk tanah Kanaan itu karena keluh kesahnya. Keluh kesahnya kepada Musa, tapi ternyata itu didengar sama Tuhan. Kepanjangan kalau saya baca ayat itu. Tuhan dengar, bikin Tuhan marah, dibinasakan. Karena persungutan mengandung hukuman, itu yang Anda harus ingat. Mau dapat berkat, kutuk yang datang. Mau dapat yang namanya pahala, murka.
Saya tidak ingin murka yang datang di tahun ini, tapi berkat kebaikan janji Tuhan yang terbaik diberi sama saudara. Jadikan pengajaran firman Allah rem yang pakem, rem yang kuat. Mau ngomel, ingat ada hukuman. Bersyukur sama Tuhan sehingga boleh mengalami yang terbaik daripada Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa saudara ya.